Hey, halo Sobat ABS, hari ini saya mau mereview sebuah mesin gerinda dari Stanley yang terbaru. Ini adalah Stanley Angle Grinder SG5100. Sebenarnya dia ngeluarin produk itu dua ya, satu lagi itu yang dayanya lebih besar. Ini adalah SG7100, tapi kali ini saya akan fokus ke yang SG5100 ini. Nah Sobat ABS, yang pertama dari spesifikasi dulu, ini mempunyai daya itu sekitar 580 watt, kemudian 12.000 rpm, itu maksimal ya, jadi no load speednya 12.000 rpm itu kenceng banget, dengan daya yang cukup besar 580 watt, jadi performanya sudah pasti ini mengagumkan gitu ya. Kemudian selanjutnya dia mempunyai tool grade itu 179 mili atau hampir 18 cm. Maksudnya itu adalah untuk bagian genggamannya sini itu tidak terlalu besar, jadi sangat compact gitu. Selanjutnya ini untuk kabelnya, ini mempunyai panjang sekitar 2,1 meter, jadi mempunyai area kerja yang cukup panjang juga, 2,1 meter. Dan yang terakhir, kalau dari yang saya rasakan ini berat banget guys, jadi kokoh banget, ini sekitar 1,7 kg beratnya. Jadi cukup bagus, cukup berat, compact, dan performanya cukup powerful. Nah Sobat ABS, gerinda itu utamanya sebenarnya fungsinya untuk memotong besi, baik menggerinda besi maupun memotong metal gitu ya. Tapi bisa juga kita pakai untuk memotong keramik atau bebatuan, tinggal kita ganti aja mata pisaunya itu yang 4 inch menggunakan mata-mata yang khusus untuk material tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga di toko bangunan itu banyak yang jual untuk ngamplas gitu ya. Sanding padnya itu banyak juga, dan teman-teman banyak juga yang pakai sanding pad. Selama menggunakan safety dan cara menggunakan yang tepat, saya rasa sih aman-aman saja. Tapi memang fungsi utamanya adalah untuk menggerinda dan memotong besi. Nah Sobat ABS, produk terbaru dari Stanley ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama dari segi ergonomik ini menurut saya ya. Jadi karena dia tadi sudah disebutkan mempunyai daya lingkar ini, lingkar bodi ini sekitar 179 mili atau hampir 18 cm, itu cukup mudah untuk digenggam dan enak banget feel-nya. Kemudian dia ini sudah dilengkapi dengan steel cut gear set, yang mana dengan performa yang tinggi, steel cut gear set tersebut mempunyai durability yang bagus, sehingga menghasilkan noise yang lebih rendah atau suaranya itu tidak terlalu kencang, serta nanti dia itu mempunyai getaran yang lebih minim gitu ya, karena ini yang saya baca tadi beratnya lumayan ya, 1,7 kilo tadi. Nah Sobat ABS, gerinda Stanley SG5100 ini sudah dilengkapi dengan ball bearing, bukan lagi menggunakan bushing. Jadi bearingnya ini lebih tahan terhadap gesekan, nggak mudah aus, dan daya tahannya itu lebih lama, lebih stabil juga, dan tidak mudah bergetar gitu. Jadi pada saat dites menggunakan thermal gun pun, gerinda ini tidak menunjukkan bahwa dia ini panas. Kalau di luaran itu banyak gerinda yang menggunakan sleeve bearing, sedangkan Stanley ini sudah menggunakan ball bearing dan jauh lebih bagus kualitasnya ketimbang menggunakan sleeve bearing. Kemudian yang kedua ini dari segi performance. Motornya sangat powerful dengan daya 580 watt tadi itu serta 12.000 rpm seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Pastinya ini nanti bakalan nyaman banget dipakai, dan kualitas dari Stanley ini memang biasanya sih yang sudah-sudah itu dia dari no load speed 12.000 rpm itu setelah kita pakai untuk motong tidak turun terlalu banyak, jadi masih sangat mumpuni untuk kualitas potongnya nanti. Kalau dari durability sih tadi sudah dijelaskan di depan, mempunyai garansi selama 2 tahun, kemudian mempunyai steel cut gear set tadi yang memastikan ini bisa memiliki durability yang lebih bagus, minim suara juga, jadi untuk durability-nya sih harusnya sih aman ini ya. Kemudian yang keempat kita bahas masalah bodinya ya. Mulai dari ujung sini itu untuk spindle-nya, spindle lock-nya ini lumayan besar, sehingga pada saat kita mau mengganti-ganti mata gerindanya ini itu tidak kesulitan, dan smooth juga untuk ditekan itu tidak berat. Kemudian dari yang selanjutnya untuk switch-nya ini, dia menggunakan model switch yang didorong untuk 1 kali penggunaan, tetapi kalau misalkan mau di lock gitu tinggal didorong lalu ditekan ke depan atau ke bawah gini, sehingga bisa kita pakai tanpa harus dipegangi terus untuk on off-nya. Dan kalau dari pengalaman saya sih, model seperti ini untuk switch-nya itu lebih awet ketimbang yang on off-nya itu ada di bawah sini. Karena saya pernah pakai yang di sini tuh karena sering berat ya pada saat ditarik, mungkin kemasukan debu dan sebagainya, itu akhirnya lama-lama dol, dia gampang lepas gitu. Kemudian kalau saya lihat dari build quality-nya juga, steel yang ada di atas ini juga lumayan bagus, cetakannya nggak main-main. Untuk plastik yang ada di bagian handle ini, bodinya juga sudah lumayan bagus. Kualitas dari Stanley lah, teman-teman yang sudah mencoba dari produk-produk Stanley udah pasti tahu gimana kualitasnya. Di bagian belakang juga ada airflow, di mana lubang-lubang ini sebenarnya dia tidak langsung masuk ke dalam, tetapi agak sedikit masuk dan naik ke atas gitu. Jadi masih terhalang lah, partikel-partikel yang atau material yang cukup besar itu tidak akan bisa masuk dalam sini. Sedangkan di depan sini juga airflow-nya itu lubangnya gede banget ya, jadi membuat dia lebih loss gitu untuk keluarin angin dari belakang sini ke arah depan.
sehingga motornya juga lebih awet kalau misalkan menggunakan sistem yang seperti ini. Dan kabelnya tadi sudah saya sebutin juga sekitar 2,1 meter panjangnya, jadi ya untuk area kerjanya bisa lebih leluasa lah gitu. Kalian kalau misalnya kurang panjang bisa tambahin kabel olor sih gitu. Dan gak lupa yang terakhir di sini juga ada blade guardnya seperti ini. Ini sudah include di dalam pembeliannya, tapi di sini masih belum ada handle yang saya lihat ya. Untuk lubang handle-nya pun saya juga melihat di sini nggak ada lubang untuk naruh handle-nya. Jadi mungkin ini karena dia tadi ergonomik, lebih untuk pemakaian satu tangan. Tapi kalau teman-teman mau pakai untuk dua tangan, bisa menggunakan metode yang seperti ini pada saat menggunakan gerinda ini. Untuk blade guardnya kalian bisa tentukan arahnya mau di mana, safety yang kalian inginkan. Kemudian dia juga sudah ada kunci bawaan yang untuk membuka dan menutup mata gerindanya. Oke sobat ABS, langsung aja kita cobain. Nanti di akhir saya akan memberikan kesan ataupun kesimpulan ya, bagaimana feel-nya saya menggunakan mesin gerinda ini, bagaimana feel-nya memotong besi menggunakan mesin gerinda ini. Yuk langsung aja kita cobain. Oke sobat ABS, yang pertama saya rasakan tadi ini memang powerfulnya itu dapat banget ya. Kemudian memang kalau dipakai satu tangan tuh enak-enak aja, karena selain dia gripnya itu gampang, kecil, tapi dia bobotnya lumayan berat ya. Jadi steady banget, sturdy. Buktinya ini tadi saya goyang-goyang gini tuh nggak kayak melayang-layang gitu. Lebih memang penggunaan lebih ke yang simple-simple, kecil-kecil, tapi powernya nggak main-main gitu. Tadi motong besi juga enak banget, nggak ada kendala, RPM-nya nggak terlalu kerasa kalau turun pada saat dipakai motong ya. Kemudian menggerinda beberapa jenis proses pengelasan, ini kemarin yang saya pakai untuk contoh. Ini juga enak banget, nggak ada kelemahan ya. Kalau apalagi kalau cuma gerinda pada umumnya sih, menggerinda-gerinda bagian-bagian seperti ini memang kerjaannya gerinda ya. Cuman kalau yang ini kelebihannya dia ya itu tadi, mungkin lebih awet ke depannya ini karena menggunakan motor yang sudah ada gear setnya tadi, itu yang lebih bagus. Nah sobat ABS, kalau kamu mau belanja produk-produk dari Stanley, contohnya yang seperti ini, kamu bisa beli atau follow di Instagramnya mereka @stanleytools_id. Saya udah taruh di sini ya. Kamu follow dan kemudian kamu cek aja di link tree-nya tersebut, di bio-nya itu nanti ada, tinggal kamu klik aja, udah lengkap banget produk-produk Stanley di sana. Oke sobat ABS, jangan lupa juga follow Instagram ABS di abs_furniture untuk mengetahui produk-produk review lainnya ataupun project-project behind the scene dari video di YouTube yang sedang saya kerjakan. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.